Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait masalah isu yang beredar di luar sana, yang mana pada bilang OJK tidak memihak masyarakat, tapi OJK lebih memihak kepada pinjol. Sehingga apa? Sehingga pinjol merajalela, masyarakat semakin menjadi korban. Benarkah demikian? Kita akan bahas di video kali ini dan bagaimana cara kita untuk menanggapinya, bagaimana perspektif kita dan apa sih yang harus kita lakukan ke depannya kalau memang ini beneran terjadi. Oke, ngomong-ngomong soal OJK memihak kepada oknum pinjol, bukan memihak kepada masyarakat. Nah, apakah benar hal ini demikian? Sebenarnya kita tidak bisa pastikan. Sebenarnya kita juga tidak bisa langsung serta-merta menyalahkan OJK. Karena OJK itu kan sebuah institusi atau lembaga yang memang nggak ngurusin soal pinjol aja. Banyak banget yang mereka urusin, terutama yang mungkin paling mereka fokuskan adalah investasi abal-abal, investasi bodong, dan lain sebagainya. Itu yang mungkin mereka urusi yang paling banyak, sedangkan untuk pinjol mungkin nggak begitu banyak, atau juga karena banyaknya permasalahan pinjol, jadi masih belum maksimal untuk penanganannya. Nah, lupakan untuk masalah hal tersebut. Poin kita di sini adalah bagaimana apa yang harus kita lakukan, cara kita bersikap terkait masalah gagal bayar pinjaman online ini. Terus terang buat teman-teman yang nonton video ini yang mungkin saat ini masih sedang gagal bayar pinjaman online, yang masih punya utang banyak, teman-teman tidak perlu khawatir. Teman-teman masih 100% dilindungi oleh pemerintah. Teman-teman masih 100% dilindungi oleh undang-undang. Meskipun ada omongan OJK lebih berpihak kepada pinjol, tapi secara undang-undang tetap valid bahwa kita masih dilindungi dan insya Allah masih aman meskipun galbay sekalipun. Katakan apa? Katakanlah gini, undang-undang sudah ada, undang-undang tertulis secara sah. Yang mungkin seandainya seumpama ada oknum OJK yang melindungi pinjol, tidak akan bisa mengubah undang-undang tersebut. Paling mereka melindunginya bahwa pinjol-pinjol yang melakukan pelanggaran pasti akan dibantu dan lain sebagainya. Kalau misal itu terjadi. Tapi secara perlindungan ke kalian sebagai nasabah, sebagai debitur, itu tetap ada dan tetap sah. Jadi tidak bisa dibantah lagi. Mau apapun berita yang ada di luaran sana, insya Allah galbay masih tetap akan aman. Resikonya cuma slik OJK dan kalian cuma paling mentok-mentok bisa dituntut secara perdata. Dan itu pun kemungkinannya sangat tipis, sangat kecil dan hampir tidak mungkin teman-teman. Oke. Jadi kita kalau ngomongin soal masalah perasaan, masalah susahnya, bebannya ketika kita telat bayar dan gagal bayar pinjol, itu sebenarnya nggak lepas dari bagaimana kita memanage atau mengontrol pikiran kita. Pikiran kita adalah sesuatu yang bisa kita kontrol harusnya. Nah, kalau urusan soal DC datang ke rumah dan lain sebagainya, itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Nah, daripada kita capek mikirin sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, alangkah baiknya kalau kita fokus dan capek-capekin diri untuk belajar bagaimana mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Yaitu tentang pikiran kita, aktivitas kita, kegiatan kita, itu yang bisa kita kontrol. Memang ini terdengar sangat mudah, tapi sangat sulit sekali untuk prakteknya. Percayalah, saya sudah pernah mencobanya, susah banget untuk mengendalikan pikiran. Ayo, coba di antara teman-teman di sini, ada nggak di antara kalian yang udah pengen berusaha nggak kepikiran, tapi masih kepikiran aja? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, solusinya yang saya dapatkan satu-satunya adalah yang pertama, mendapatkan motivasi. Tapi motivasi nggak cukup bertahan lama. Paling cuma sebentar aja bisa kalian mendapatkan manfaatnya. Tapi ada satu hal yang bisa bertahan lama meskipun prosesnya cukup panjang. Apa itu? Yaitu lebih memasrahkan diri, ikhlas apapun yang terjadi, dan selalu berdoa meminta pertolongan sama Allah SWT. Kenapa? Karena secara sisi, mindset kita secara tidak sengaja akan sadar atau tidak, itu akan berubah menjadi lebih optimis. Nggak mungkin lah, mudah-mudahan nanti Allah mau bantu saya, mudah-mudahan DC-nya berhalangan hadir ke tempat saya, mudah-mudahan saya bisa menghadapi DC-nya, mudah-mudahan rezekinya lancar. Harapan-harapan dan pikiran-pikiran positif inilah yang justru akan membawa kalian menjadi lebih baik. Dibandingkan waktu kita terbuang untuk, wah nanti kalau DC-nya datang marah-marah gimana ya? Wah kalau DC-nya nanti mempermalukan saya gimana ya? Wah DC-nya nanti kalau menyebarkan data pribadi saya gimana ya? Nah ini nih,
Pemikiran-pemikiran seperti ini yang harus kita basmi dan kita berantas, teman-teman. Sekali lagi, ini tidak mudah, ini sangat berat, ini sangat sulit. Saya yakin di antara teman-teman semua pun yang menonton video ini sudah tahu sebenarnya galbe pinjol itu resikonya ya itu-itu aja. Tapi terkadang namanya hati, namanya pikiran tetap akan mengganjal, tetap akan berasa berat resiko ini kalau kalian tidak bisa mengendalikan pikiran teman-teman seperti itu. Ya, sekali lagi, nggak ada salahnya kita untuk mencoba jalur langit, nggak ada salahnya kita untuk terus berikhtiar, nggak ada salahnya untuk kita terus beribadah, zikir, sholawat, apapun itu lakukan. Tujuannya apa sih? Untuk membuat hati kita menjadi lebih positif, menjadi lebih tenang, dan pikiran kita pun tentunya akan jadi lebih tenang juga. Ya, ini yang bisa saya bagikan karena percuma saya ngomong motivasi panjang lebar. Seperti yang saya bilang, itu nggak akan bertahan lama karena tidak ada satupun yang bisa memberikan kalian solusi kecuali diri kalian sendiri. Ya, ingat, nggak ada orang lain boleh ngoceh A, B, C, D, E, tapi penentu yang actionnya, aktornya adalah diri kalian sendiri. Ya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.